Bro, di negeri ini, kalau lo punya warung kecil dengan omset 30-50 juta per tahun, itu tak berarti lo hidup nyaman. Lo tetap harus bayar listrik, air, jaga stok, dan tetap duduk di kursi plastik 14 jam sehari. Dan yang lebih sakitnya lagi, ketika lo buka YouTube cari inspirasi, isinya motivator bilang, tingkatkan ads budget, bikin konten viral, hire tim digital marketing. Lah kita mana sempet bikin konten bang, pegang kasir aja sambil rebus mie dan isi pulsa. Namun akhirnya, gue tetap mutusin bikin konten di sini. Doain usaha gue lancar ya guys. Masalahnya, modal kita minim, margin tipis, persaingan ketat. Lo jual kopi saset 3-4 ribu, untungnya berapa? 700 perak. Lalu tetangga sebelah buka warung juga. Harga sama, tapi ngasih rokok ecer bonus tisu. Di level bawah ini, strategi lo bukan branding, tapi bertahan dari serangan diskon tetangga. Jadi, solusi dari orang atas yang bilang bikin strategi marketing itu kadang mirip kayak ngasih peta jalan tol ke orang yang cuma punya sepeda ontel. Gobloknya lagi, didukung pemerintah. Ya udah gitu, motivator bilang, rapikan cash flow. Tapi kenyataannya, pembukuan lo itu kertas bond yang nempel di tembok pakai solasi. Modal kadang utang dari rentenir kampung dengan bunga 10%. Kalau ada orang ngutang, nggak bisa ditagih karena takut dan gak enakan. Apalagi kalau itu tetangga deket. Lo nggak butuh software akuntansi. Lo butuh sistem simple yang bisa bikin lo tahu berapa duit yang bisa gue pakai beli beras hari ini. Selain itu, kita nggak punya akses informasi yang relevan. Pemerintah bikin pelatihan UMKM, tapi pesertanya dari usaha menengah, materinya nggak nyambung dengan lo, dan pelatihnya lebih sering ngomongin potensi ekspor daripada realita goreng tempe. Pelaku usaha mikro pinggir jalan pengen tahu gimana caranya beli stok murah, narik pelanggan, dan nggak nombok pas bayar tagihan. Buat banyak pelaku warung, ini bukan tentang passion atau visi, tapi tentang menyambung hidup. Warung lo bukan cuma tempat jualan, tapi juga tempat orang ngutang saat tanggal tua, tetangga numpang charger HP, dan lo sendiri ngopi sambil mikir bulan ini bisa bayar kontrakan nggak ya? Setelah beberapa hari memikirkan solusi, akhirnya gue menemukan masalah. Maksudnya solusi. Pertama, komunitas mikro yang realistis. Bikin grup kecil sesama pemilik warung di kampung lo. Bukan buat pamer omset, tapi buat tukar info supplier murah, tips tahan stok, atau bahkan sekedar curhat. Kedua, sistem pencatatan pakai WhatsApp, bikin catatan keuangan pakai format voice note ke diri sendiri. Contoh, hari ini jual 3 kopi, 2 nasi uduk total 38.000, modal 20.000, untung 18. Lebih baik ada rekaman daripada nunggu pakai Excel yang gak pernah dibuka. Ketiga, manfaatkan digital ala kadarnya. Lo nggak harus punya Instagram estetik, tapi bisa bikin stiker WhatsApp, warung Bang Ujang terima isi pulsa dan GoPay, itu bisa banget bantu pelanggan inget lo. Terakhir, kopi dan konter. Kombinasi sakti, mini ATM, plus kopi, plus pulsa, sama dengan 3 sumber kecil yang bantu lo bertahan. Bisa dikembangin pelan-pelan, tapi harus realistis. Targetnya cukup buat makan dan bayar cicilan, bukan next unicorn. Motivator bilang, kalau mau sukses, kerja keras gak cukup, harus kerja cerdas. Tapi mereka lupa, kita udah kerja keras dan cerdas juga. Cuman kenyataan hidup lebih keras dari semua itu. Jadi, video ini bukan ngajarin lo cara jadi jutawan, tapi ngajak lo duduk, ngopi, dan bilang,
Bro, kita nggak sendirian. Perjuangan lo valid. Hidup lo nyata. Dan bertahan aja itu udah keren. Kalau lo ngerasa ini valid dan setuju dengan solusi gue, komen, like, dan subrek.